Serba-serbi di kasus Subang pasca ditetapkannya tersangka Ramdanu, juga Pak Yosep, juga Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Banyak informasi yang kita dapat di media beraneka ragam, mulai dari adanya pernyataan-pernyataan dari saksi yang muncul sekarang, yang biasanya tidak muncul sekarang mulai bermunculan seperti itu. Kemudian juga ada informasi bahwa ada rumah beberapa saksi yang katanya dipoto oleh beberapa orang, sehingga menimbulkan juga jadi keramaian di cerita atau berita kasus Subang ini. Memang pasca ditetapkannya tersangka, muncul sekali lagi bahwa ada hal-hal yang memang menjadikan perhatian masyarakat pada umumnya yang terus memperhatikan kasus Subang ini. Adanya yang saya sampaikan pernah, yaitu beberapa rumah yang dipoto. Kemudian juga ada lagi informasi terbaru, yaitu adanya saksi yang mengeluarkan barang-barangnya dari rumahnya atau angkut barang dari rumahnya, ya, terpantau oleh masyarakat. Ini pun fenomena pasca kejadian atau pasca ditetapkannya beberapa saksi jadi tersangka. Masyarakat cenderung untuk menggambarkan pemikirannya, berargumen atau apapun itu, mencurigai dan lain sebagainya, karena memang sekarang ini lagi rame-ramenya, lagi panas-panasnya kasus Subang ini. Wajar kalau masyarakat, misalkan kalau ada pergerakan dari beberapa saksi yang memang dianggap di luar kebiasaan, adanya angkut barang dari seorang saksi di rumahnya, ini pun menjadi pertanyaan buat warga masyarakat. Ada apa ini? Sepertinya masyarakat mengandung kecurigaan. Kira-kira ini ada apa? Berkembanglah pemikiran-pemikiran, asumsi-asumsi di masyarakat dengan saksi yang terlihat mengangkut barang seperti itu. Ya, saya kira wajar-wajar saja kalau masyarakat berasumsi, kadang berasumsi juga ke arah-arah yang negatif. Ya, itu saya kira wajar-wajar saja, ya. Karena sebagai contoh, ada rumah saksi yang dipoto. Ya, bisa saja itu dipoto karena memang ada objek di sana, kemudian terpantau, kemudian rumahnya terfoto, ya itu bisa-bisa saja, ya. Ya, sekali lagi bahwa ini akibat adanya fenomena di mana sekarang lagi rame-ramenya kasus Subang ini. Adanya beberapa orang yang mulai berspeak up, contohnya adalah dengan salah satu warga yang bernama Ridwan mengatakan bahwa dia melihat pada tanggal 17 di jam kurang lebih jam 8 antara jam 9 tidak melihat ada keberadaan mobil Yaris, ya. Itu pun menjadi fenomena dan menjadikan masyarakat berargumen, beraneka ragam argumentasi, asumsi dan lain sebagainya bertebaran. Ya, sekali lagi itu diwajar-wajarkan saja. Seperti halnya juga ada saksi yang mengangkut barang dari rumahnya, ada apa ini, seperti itu. Maka itu bisa diwajarkan. Atau mungkin juga nanti ada informasi-informasi lain, misalkan munculnya orang-orang yang selama ini belum berspeak up tiba-tiba berspeak up, ya, karena melihat ada fenomena orang-orang yang sudah ditersangkakan. Mungkin saja nanti ada informasi baru, mungkin saja nanti ada CCTV baru yang muncul, ya. Ya, who knows, siapa tahu itu semua muncul. Kenapa? Bisa saja itu muncul karena dulu merasa takut, sekarang dengan adanya keseriusan dari pihak Polda Jawa Barat, kemudian sudah ada beberapa jadi tersangka, bisa jadi rasa takut itu berkurang dan sekarang menjadi berani untuk mengungkapkan hal-hal yang kira-kira untuk bisa beri masukan buat pihak Polda Jabar. Sekali lagi, inilah fenomena di mana fenomena ini bisa menjadikan sebuah masukan buat ke pihak kepolisian dan juga menjadikan atensi buat kita sebagai masyarakat
terus memantau daripada perkembangan kasus Subang ini. Hal-hal yang tadi yang saya sampaikan bisa menjadi hal kecil bisa menjadi besar seperti itu. Ya, karena memang katakanlah sekarang masyarakat memantau, terutama adalah orang-orang yang terdekat dengan para saksi. Katakanlah saksi-saksi sekarang ada saksi Ibu Mimin, Arigi, kemudian ada saksi Yoris, ada saksi Pamulyana, ada saksi Yanti, ada saksi Wahyu, ada saksi Pak Dedi, dan lain-lain lagi. Pasti masyarakat, terutama orang yang di sebelahnya atau tetangganya, pasti turut memantau. Sekecil apapun pergerakan daripada mereka, itu pasti dipantau. Ada hal yang aneh, pasti dipantau. Dan kadang-kadang ada hal yang sifatnya yang tidak di luar kebiasaan. Contohnya misalkan mengangkut barang dari rumah. Karena ini fenomenanya sudah panas, fenomenanya sudah begitu ramai, maka asumsi itu bermunculan. Ada apa? Kenapa angkut barang dari rumah? Sehingga menjadi di blow up sedemikian rupa sehingga menjadikan warga masyarakat mempunyai pemikiran-pemikiran yang ya beraneka ragam, ada yang positif, ada pula yang negatif, dan itu saya kira sangat-sangat wajar saja. Dan sebenarnya sekarang pengawasan bukan hanya di pihak kepolisian, pengawasan sekarang datang dari masyarakat, terutama masyarakat yang terdekat dari saksi-saksi, yang tentunya saksi-saksi yang sangat dekat dengan kedua korban seperti itu. Ya, inilah sekali lagi, ini adalah sebuah fenomena. Kita mengapresiasi saja apa yang disampaikan oleh masyarakat, karena memang apa? Berarti masyarakat peduli dan ikut terus memantau perkembangannya. Karena sampai sekarang kita tidak tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita tahu memang sekarang Danu sudah jadi tersangka, Pak Yosep sudah jadi tersangka, dan 3 orang yang lainnya, walaupun kita tahu bahwa Pak Yosep dan keluarganya masih sampai detik ini juga masih belum mengakui tentang apa yang disampaikan atau yang dituduhkan oleh Ramdhanu bahwa mereka ada di TKP. Sementara Ramdhanunya sendiri sudah mengakui bahwa Ramdhanu ada di TKP. Bisa jadi memang kalau Ramdhanu bisa ditersangkakan sebagai tersangka karena sudah mengakui keberadaannya berada di TKP. Bukan hanya itu, keluarga-keluarga dari Ramdhanu seperti keluarga uwa-uwanya itu pun pasti dalam pantauan masyarakat, terutama masyarakat di sekelilingnya. Pergerakan mereka pasti dipantau terus. Seperti apa. Itulah fenomena-fenomena sekarang yang terjadi. Kedepannya akan ada berita apa lagi? Apakah ada orang-orang yang coba terus muncul seperti kesaksian Bapak Ridwan memberitakan masalah bahwa mobil Yaris tidak ada di jam sekian? Apakah ada lagi nanti informasi-informasi terbaru, ataukah ada mungkin nanti ke depannya tersangka-tersangka baru, atau mungkin ada orang-orang yang ditangkap ke depannya? Kita tunggu saja, karena kita lihat pergerakan daripada Bapak Kapolda, daripada penyidik Polda Jabar ini begitu masif dan begitu gencar dan begitu berani. Adakah ke depannya orang-orang yang akan dipanggil, diperiksa, atau mungkin ada orang yang ditangkap secara tiba-tiba, digeledah rumahnya? Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.